Lihat, nih lihat. Kalau secara bahasa ini keturunan Najalah Al-Injil. Masa Injil firman? Di kami Injil kabar sukacita yang dibuat oleh gospel. Di mana kitabmu Injil? Di mana kitabmu Injil? Injil Kamu itu nyolong kabar. aja itu. Iya, kami nyolong dari Arab. Evangelion yang kabar baik. Ya Benar. Allah ya Rabbi. Kami colong dari negara Arab. Ini ada tulisan buku tadi. Aduh, inilah ya. Kalau di bahasa Arab artinya kabar baik atau berita gembira. Apalagi mau bantah apa kamu? Datang orang dengar ya. Yunani dibikin evangelion, suka-suka mereka lah. Oke, kalau kamu tidak tahu, kalau secara bahasa Arabnya ini coba aku baca sendiri. Iya, udah ada kita tulis sini tadi nih. Artinya. Aduh. Ini kalau artinya. Tetapi yang kita bahas, Ini. Injil itu adalah kitab yang diberikan kepada Isa alaihissalam. Kamu ngadi-ngadi kau, mana kita Injil? Nggak aja kau nih. Sejak kapan anak kitab? Itu kalau kitab berupa buku, Bang, lembaran di kertas. Kamu itu nggak lucu. Siapa yang bilang buku ini masa ini? Menurut kata KBBI, kitab itu apa, Bang? Menurut KBBI. Dengarkan. Bingung. Dengarkan. Saya pakai dalil, jangan Ini aku dan saya buku ini. Dengarkan dulu saya ngomong lagi ya. Siap. Ini saya baca ya, pakai dalil ya. Bukan saya juap-juap. Ini kitab suci nih, kitab suci pakai original teksnya. Wa qulna ala asarihim bi Isa ibnu Maryam musaddiqan lima baina yadayhi. Nih, kamu pelanggaran sudah tuh. Ini. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Izin aku keluar, Bang ya. Bang, aku izin keluar ya. Aku keluar ya. Maaf ya, kena peringatan. Karena terlalu lama saya tunjukkan dalil tadi. Lanjut. Iya makanya, kamu itu enggak apa-apa itu. Tenang aja. Gitu caranya. Kalau diskusi dengan itu tolonglah pakai data gitu. Saya sibuk teman-teman ya, sorry ya. Jadi kita itu berbicara, ini dalil. Kalau kita membacakan teks bahasa Indonesia, coba lihat baca nih. Isa putra Maryam membenarkan kitab suci Taurat namanya tadi disebut tuh. Yang sebelumnya. Itu di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Memang petunjuk dan cahaya, kabar baik, enggak apa-apa gitu loh. Kalau mau masuk di situ, terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta mengajarkan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu, memang susah. Para turun ya Kang ya? Kang Gocang, para turun ya? Turun Bang. Silakan teman-teman Kristen yang minta naik. Sorry lah. Tolonglah kalau diskusi itu jangan hanya cuap-cuap gitu loh. Membenarkan walaupun disesatkan nanti benar itu anunya. Saya itu sibuk dari tadi. Ada gerunda, naik gerunda. Di mana dia? Kok nggak ada ya? Lewat dia. Jadi yang di bawah sih Kuiara itu kan udah basi itu. Dulu seperti itu. Oten tuh banyak yang berbahas seperti itu ya. ada gerunda di bawah itu. Gerunda. Iya. Iya, ada banyak hotel-hotel di bawah nih. Oten kuat kayak ginian. Sama semua congor semua Oten itu ya. Bilangnya Injil dari kata Evangelion, kabar baik. Saya tanya kabar baik dalam bahasa Yunani apa? Gak ngerti dia. Mana? Dia pelang. Ya, oke, silakan teman-teman Kristen yang minta naiklah. Ini semuanya apa ya? Evangelion. Junet. Ada gerunda di bawah.
Selamat siang, Kucang Selamat siang, dan Junet. kawan-kawan yang botol-botol semua. Sudah sembuhkah dari kebotolannya? Ya, kapan kamu sadarnya bahwa manusia itu kau Tuhan kan, Junet? Assalamualaikum, Gerunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sahabat-sahabat seperjuangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Semangat siang. Iya, Masya Allah. Semangat siang saudara Junedi yang ke Yahudi-Yahudian. Nggak capek hidup dalam kepalsuan abangku. Assalamualaikum Mas. Justru Waalaikumsalam. kita hidup penuh dengan damai sejahtera bersama Yesus Tuhanku. Ya, kalau menghayal juga semua pun bisa. Bagaimana Yesus menekankan kepada murid-muridnya Bani Israel akan datangnya banyak orang yang mengajarkan kejahatan tapi ngaku-ngaku pengikut. Itu harus tergenapi. Kata Yesusnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Satu-satunya kelompok yang datang kepada pengikut Yesus itu Kristen. Pada zaman itu yang datang menggenapi nubuatan itu Kristen, angkatan jahat. Angkatan jahat yang telah diberi simbol di jidat untuk percaya kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Itu adalah tanda untuk orang jahat. Orang jahat ini minta satu tanda, tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur. Jadi siapa yang merangkul pengajaran keselamatan mereka diasaskan dari keluarnya makhluk dari kuburan, itu adalah kumpulan orang-orang jahat. Tapi mereka merasa orang benar. Mereka merasa orang yang diselamatkan. Padahal tidak ada pengajaran Yesus jaminan keselamatan di luar Yahudi. Itu enggak ada. Yesus hanya memberi jaminan kepada pengikutnya. Itu pun angkatan benar. Orang Yahudi yang masuk dalam kelompok angkatan jahat itu tidak ada jaminan, malah diusir. Apa kata Yesus? Orang banyak yang tidak mengenal Taurat ini, terkutuklah mereka. Nah, orang Kristen ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Taurat. Yesus tercatat di dalam buku Yohanes 7 nomor 49. Yesusnya konon berkata, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi Kristen-Kristen ini adalah orang-orang yang dikutuk Yesus. Mengenal dalam bahasa Yunaninya itu ginosko. Ginosko artinya itu mengenal, artinya mengetahui, mempraktekkan, melakoni, menjalankan, mempraktekkan dalam kehidupan rutinitas keberagamaan. Nah, Kristen sama sekali kagak. Roma 4 nomor 16, umat Paulus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Berarti kata Yesus terkutuk. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, orang Kristen ini hanya karena terlanjur Kristen saja malu untuk keluar dari agamanya. Terlanjur dia di situ. Dan yang menjerat mereka yang memakai nama Yesus itu juga tak mengizinkan mereka untuk keluar. Kenapa? Karena akal sudah dimatikan. Akalnya mati. Siapa yang masuk ke dalam menjadi pengikutnya melalui nabinya Paulus, maka otak mati, kecerdasan dilumpuhkan. Itu sudah menjadi konsep. Makanya jangan heran
kalau mereka ini dalam berdiskusi tidak ada yang jujur. Pasti mereka itu melilit lidah, membantah dalil dan akal-akalan. Kenapa akal-akalan? Karena akal sehat sudah dikebiri lebih duluan. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan. Silakan Junaid. Ada apa, Junaid? Cang? Ya. Cang, ya, Bang, jika manusia harus sempurna menaati hukum Taurat, ya manusia itu tidak mampu. Karena pelanggaran satu hukum berarti berlanggar semua. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Makanya Yesus datang ke dunia ini bahwa keselamatan adalah kasih karunia. Seperti Abraham dibenarkan sebelum Taurat, ya kan? Nah itu. Jadi janji Allah tidak tergantung kepada hukum-hukum, kepada ritual-ritual. Ya, tergantung kepada iman kita kepada Yesus Kristus. Itu aja, Bang. Nah, inilah orang yang sudah mati akal. Apa yang Yesus ajarkan tidak didengarnya. Yang didengarnya malah nabinya si yang ngaku-ngaku Yesus. Yang asli mengatakan, karena itu wajib hukumnya kamu sempurna menjalankan hukum Taurat. Sama seperti Bapakmu yang di surga juga adalah sempurna. Itu ucapan Yesus yang asli. Kalau ucapan Yesus yang palsu melalui nabinya Paulus, ya kalau kau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kamu keluar dari kasih karunia jikalau kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Itu pengakuan daripada nabinya Yesus yang bukan Yesus. Jadi ada Yesus yang bukan Yesus, yang datang kemudian memutarbalikkan hukum Tuhan. Yesus yang asli mengatakan bahwasanya jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari hidup keberagamaan ahli Taurat orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Tiba-tibanya ada Yesus yang bukan Yesus, menunjuk nabinya yang memang sudah pas. Siapa itu? Pembunuh murid-murid Yesus. Nah, sini loh, sini nih, sini. Aku bisikin kamu beberapa hal. Aku berikan kuasa kepada lu, sebab aku berkuasa memberikan kuasa ini kepada siapapun yang aku kehendaki. Apa itu, Paman? Kau ajarkan kepada orang untuk beribadah menyembah kepadaku. Ajarkan mereka bahwa aku sudah membebaskan mereka dari Taurat. Tak ada lagi Taurat bagi mereka. Mereka bebas mau makan apa saja, mau minum apa saja. Yang penting mereka menuhankan aku. Ajari mereka ya. Dan katakan aku adalah Yesus. Baik Paman, siap Komandan, perintah dilaksanakan. Ada nggak nanti Yesus bertemu dengan pengikut si Yesus palsu ini dan Yesus asli mengusir mereka? Ada. Apa kata Yesus asli kepada pengikut Yesus palsu? Enyahlah daripadaku wahai pengikut Yesus palsu. Yang datang kepadamu ketika kau bernubuat pakai namaku itu bukan aku tapi si palsu. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Carilah si Yesus palsu yang datang yang kau sembah di gereja itu. Cari sampai kau ketemu. Datanglah si Junaidi ini. Maaf Paman Yesus asli. Kenapa? Yesus yang datang kepada kami pada saat kami bernubuat di bumi dulu. Ya, kenapa emang? Dia sudah di neraka lebih dulu Paman. Jadi gimana? Aku ikut kamu aja ya. Sorry. Waktu di bumi aku sudah mengatakan aku hanya untuk Bani Israel. Emang lu siapa? Aku Bani Kampret Bang. Enggak ada Bani Kampret. Aku hanya diutus kepada Bani Israel doang. Ya, daripada aku tidak mengenal kau. Kau suka makan babi kan? Iyalah. Enak aja. Aku sudah mengajarkan di dalam ajaranku ketika aku datang sebagai Nabi Isa dan namaku dipalsukan menjadi Yesus, lalu pengarang-pengarang mencatut pernyataan saya, masih sempat mereka temukan dan tertulis dalam kitab lo. Di dalam Matius 5 aku mengatakan,
Jangan kau menyangka aku datang meniadakan. Aku datang menggenapi bukan meniadakan. Kalau babi haram, ketika aku genapi bukan jadi halal, tuyul. Babi haram itu ketika aku genapi jauh daripada pengharaman dari sekedar haram. Apa itu? Syaratnya engkau harus mentaati segala perintah Tuhan. Siapapun yang meniadakan setitik pun dari hukum dari Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina. Siapa yang menghalalkan babi, Matius 5 nomor 19, di situ aku berkata dengan sangat jelas, karena itu siapa yang meniadakan haramnya babi, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terhina alias neraka. Kamu tidak pernah baca itu rupanya, kuceluk. Baca paman. Terus kenapa kamu? Aku pikir yang datang kepada Paulus itu ente. Oh sorry, Paulus aku nggak kenal. Malah aku sudah menubuatkan tentang Paulus itu. Aku menubuatkannya di dalam Matius 12. Dan situ terekam juganya sama pengarang yang datang memberikan kitab itu kepada lo. Apa yang ku bilang di sana nubuatanku? Di dalam Matius 12 nomor 43, 45. Aku bilang di situ ada orang bertobat, lalu iblisnya keluar. Tapi iblis ini kembali lagi beserta 7 iblis yang lebih jahat darinya masuk ke dalam tubuh orang yang bertobat tadi. Lalu apa? Dia semakin jahat setelah bertobat. Nah, apa kejahatannya? Tadinya membunuh jasad, setelah dia pura-pura bertobat dan duduk di tempat kudus, ngaku-ngaku rasul, ngaku-ngaku utusanku. Lu tahu nggak? Apa bang? Dia mematikan akal lu. Iya juga ya. Kok aku nggak sadar? Ya karena otakmu udah dimatikan. Otakmu mati dibuatnya. Bahkan pengetahuan Tuhan pun dibilangnya sampah. Bahkan kau baca kan dalam 2 Korintus 12 nomor 7. Dia kan ngaku sendiri bahwa di dalam tubuhnya ada iblis yang suka menggocok dia. Makanya dia selalu ejakulasi dini, nggak nikah. Dia ngaku sendiri kok dalam tubuhnya ada iblis yang selalu menggocok dia. Terus kenapa kamu percaya? Iya juga ya paman. Saat itulah Junaidi disuruh buka celana, habis itu ditunjang ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu fakta, itu real, cerita yang sebenarnya di dalam Bible, bukan cerita ala mimbar gereja. Begitu teman-teman sekalian. Enggak ada Yesus yang palsu, yang ada hanya yang asli. Mulai Karena sukar, Yesus itulah mulai jalan sukar yang dia lurus. temukan kebenaran. Ya kan? Makanya ikutilah jalan yang lurus itu. Jalan lurusnya Itu. makan babi atau tidak makan babi? Jalan lurusnya menurut Yesus juga adalah orang yang dia suci. bicara sendiri. Tidak ada. Bicara sendiri dia kan. Jalan lurusnya makan babi atau haram babi? Jalan lurusnya. Loh. Mulai Yesus ngaco. tak melarang kami memakan babi. Matius 5. Memang bukan kamu. Emang kamu pengikutnya? Yang dilarangnya pengikutnya, bukan ente. Ente pengikutnya makhluk gaib yang datang ke Paulus. Beda. Jangan lu merasa tuyul. Yang dilarang makan babi itu Bani Israel. Emang lu Bani apa? Lu Bani Israel rupanya. Haramnya babi itu hanya untuk Bani Israel. Berarti pengikut Yesus dilarang makan babi. Pengikut Yesus palsu boleh. Jangan makan babi. Akar pohon kelapa dan pinang saja bisa kau makan. Kenapa? Karena kau bukan pengikut Yesus. Tapi kau ngaku-ngaku pengikut Yesus. Yesus yang mana nih? Yesus yang bukan manusia yang datang kepada Paulus. Beda kelasnya. Beda. Sekarang jalan lurusnya itu ke gereja atau ke sinagoge? Meow. Jalan lurusnya Ya, ke Sabat gereja. atau Minggu? Minggu, karena disitulah menunjukkan kebangkitan Yesus Kristus pada hari mulai Minggu itu. ngaco, kan? Makanya Mulai ngaco. saya ke gereja pada mulai hari ngaco. Minggu. Keluaran Karena 31 nomor bangkitnya 14. Bunuhlah orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Kau itu bengkok sebengkok-bengkoknya. Sudah bengkok melilit lagi di pohon beringin. Kacau kau itu. Barang siapa
yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu pengakuan Yesus, jalan lurusnya itu. Kau bengkokkan pula, makan babi. Siapa yang perintahkan makan babi? Ada Yesus mengajarkan itu rupanya. Ada dia membatalkan haramnya babi rupanya. Dia menggenapi. Apa penggenapan itu? Setitik pun dari Taurat itu nggak boleh dibatalkan. Jadi sahabat-sahabat Muslim khususnya, ketika kita membaca dalil Matius 5:19, jangan ada kata hukum di situ. Jangan katakan hukum Taurat. Kenapa? Karena iblis akan memelintir. Oh, yang 10 nggak bisa, yang 10 masih kami pakai loh. Itu jangan pakai kata hukum, karena di situ hanya kata nomos. Nomos itu Taurat. Jadi cukup kita katakan, barang siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terhina. Tempat terhina ya, tempat terhina, bukan tempat terendah. Itu juga salah terjemah. Itu cara iblis tuh menyesatkan. Bukan tempat terendah, biar nanti kan tempat tertinggi kan surga tuh. Dia juga surga, tapi tempat terendah nggak apa-apa deh. Tempat terendah yang penting di surga. Pret! Itu bukan terendah, itu terhina di kerajaan langit. Ingat, bukan surga, tapi di kerajaan langit. Kata surga itu cara iblis juga tuh. Dia nikung, ya, Samayim dalam bahasa Ibrani, Uranon dalam bahasa Yunani diganti menjadi surga. Cara menipu, penyesat begitu. Jadi terjemahan yang benar dari Matius 5:19 adalah, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, jadi tidak ada kata hukum ya, perintah Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Jangan katakan surga, karena itu penipuan itu. Manusia-manusia laknat yang duduk di sana itu yang merubahnya. Sekira begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau ada hari ini mengatakan kami pengikut Yesus, Tapi kau tidak ikut juga hukum mereka Taurat, Zuma. itu adalah pengikut si palsu, sang penyesat alias antikristus. Taurat. Saudaraku, hukum Taurat itu diperuntukkan untuk siapa? Hukum Taurat itu apa? Bukan saya tanya itu. Tahu atau tidak? Saya tidak tanya itu. Hukum yang datang kepada Musa itu mengikat siapa aja, bangsa mana aja? Jawab. Ada yang universal. Ada spesial. Iya. Mana dalilnya? Tunjukkan Ada dalilnya. yang universal. Dalil. Saya tunggu dalil. Silakan. Ada saudara. yang sudah digenapi oleh Yesus Nenekmu Kristus. kiper. Nah, inilah. Hukum Genapi. Taurat upacara sudah di Udah. Nggak usah. Kami umat Islam itu bukan lagi jemaat seperti kalian yang otaknya mati lumpuh. Umat Islam, alhamdulillah, sejak ada para apologet Islam ini, umat Islam cerdas. Bahkan orang Kristen pun ikut tercerdaskan, sehingga banyak dari mereka yang sudah bersyahadat. Nggak pakai lagi jurus-jurus kayak gitu, ditanya apa, jawabannya apa untuk nipu. Sadar nggak sih kalian ini? Dengan lembaga kalian yang punya otoritas tertinggi terhadap kitab kalian yang menentukan akidah keyakinan kalian, dengan mereka memelintir terjemahan saja, harusnya kalian sudah sadar bahwa agama kalian itu bermasalah besar. Jadi jangan lagi kamu perparah dengan ikut-ikutan melintir. Jangan. Orang Indonesia itu kan cerdas-cerdas. Terlepas apapun agamanya, pintar-pintarnya itu orang Indonesia. Salut saya. Tapi kenapa kalian ketika berbicara mengenai agama, kalian seperti kalomang? Hah? Kenapa kalian begitu? Seperti kalomang yang pakai baju daster, pakai sepatu bola. Sadarlah weh, sadar. Sadar dong. Negara ini menuntut kita cerdas. Maka dalam beragama pun kita harus cerdas. Dalam mengisi kemerdekaan ini pun kita harus cerdas. Jangan seperti kalomang. Kalian
Kalian sadar kan kenapa kitab kalian ini selalu direvisi? Sebuah kitab yang selalu direvisi itu masalah besar. Masalah besar. Artinya apa? Kalian merasa lebih pintar. Kalau itu kalian anggap sebagai firman Tuhan kalian, maka kalian lebih pintar daripada Tuhan kalian. Karena kitabnya, firmannya kalian harus pretelin, perbaiki. Apa nggak terkutuk manusia kayak gitu? Firman Tuhannya diganti-ganti karena dirasa sudah nggak zaman isinya. Yang tadinya babi diganti jadi babi hutan. Nanti dirubah lagi mungkin. Babi modern. Lucu kalian ini. Jadi sekali lagi, Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel. Yohanes 7:49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Nah, siapa yang tidak mengenal Taurat? Kalau umat Islam, alhamdulillah, meskipun tidak memegang kitab Taurat karena memang itu hanya untuk Bani Israel, alhamdulillah umat Islam paham betul bahwa hukum Taurat itu adalah hukum yang mengikat satu kaum yang namanya Bani Israel, bukan kemudian Bani Adam seluruhnya, tapi Bani Israel doang. Apa yang dikatakan kemudian oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fa khuzha bi quwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Aku telah memberikan kepada Musa Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran, sebagai penjelasan untuk segala hal bagi kaumnya. Lalu aku berfirman kepada Musa, berpegang teguhlah kamu wahai Musa dengan sungguh-sungguh, dan perintahkanlah wajib hukumnya kepada kaummu Bani Israel, berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi umat Islam itu tidak buta Taurat. Umat Islam paham betul bahwa Taurat itu adalah ketetapan Tuhan untuk kaum Bani Israel. Kemudian ada Junaidi, pemakan babi, pemakan asu, tidak bersunat, ngaku-ngaku penganut Taurat. Dulu sebelum ada internet, bolehlah kalian berpalsu-palsu ria, bolehlah kalian mengelabui, kami ini penganut Taurat, kami ini adalah penyembah Elohim, kami ini adalah pengikut nabi-nabi. Di mana tempat muntah? Mana bisa? Sekarang udah pada jelas. Ternyata di dalam kitab yang kalian pegang, tokoh yang kalian imani sebagai Tuhan itu ternyata ngaku kepada kaumnya sendiri, bukan kepada kalian. Tempat muntah ada nggak sih? Bicara tentang Junaidi kadang yang memuntah. Jadi begitu saudara Junaid. Sudah bukan lagi zamannya manusia berkulup pemakan babong ngaku pengikut Yesus, pengikut Kristus yang kedatangan Yesus palsu. Iya memang betul. Kalian kalau bisa aspal pun yang baru dipasang di jalan tol bisa kalian makan. Tak ada yang haram bagi kalian. Itu pengikut si palsu. Kalau ikut yang asli, setitik pun dari Taurat tidak boleh dibatalkan. Kapan kau batalkan? Apalagi sampai kau ajarkan kepada manusia lain. Kata Yesus, tempatmu cebok adalah neraka jahanam. Begitu Junaid. Jadi mending kau fokus aja jualan sendal jepit di pasar. Jangan kau ikut-ikut berdebat tapi tujuan hanya nipu diri lu sendiri. Nggak ada umat Islam yang akan kau bisa tipu. Nggak ada. Umat Islam udah cerdas terkait agama kalian. Begitu saudara. Silakan kalau masih bisa bernapas. Aduh kucang, gurundamu ini masih nggak paham-paham. Hukum Taurat itu dipandang sebagai penuntun sampai kedatangan Yesus. Kata siapa? Nah, melalui Yesus lah hukum-hukum yang siapa? bersifat lahiriah
Kata siapa? Seperti aturan makanan Kata atau siapa? hukum-hukum Nggak bisa seremonial dijawab kan? dianggap telah Dia nggak bisa. terpenuhi dan Dia umat nggak Kristen bisa pertanggungjawabkan fitnahnya kepada tidak Torah dan lagi juga kepada terikat di bawah Yesus. hukum Nggak Taurat bisa. secara hurufiah. Saya ulang lagi. Melainkan di bawah hukum Saya ulang lagi. kasih. Saya ulang lagi. Karena Saya ulang lagi. Yesus Itu kata siapa? mengatakan bahwa Itu kata karena siapa, kata Jun? Yesus. Di mana Yesus Kata mengatakan Yesus. bahwa hukum Taurat itu nggak berlaku lagi? Silakan. Oke. Oke, silakan. Ya kan karena sudah banyak yang digenapi oleh Yesus tentang makanan di situ, ya kan? Tolong tunjukkan di mana Yesus asli mengatakan bahwa hukum Taurat itu hanya berlaku sampai aku datang. Mana? Sesuai dengan pengakuan Paulus, Rasulmu, Nabimu itu mana? Roma 4. Yes, Paulus mengatakan Taurat itu tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah kasih Kristus. Sekarang Yesusnya ada ngaku seperti itu enggak? Di mana? Saya tadi sudah membawa Matius 5 loh. Berulang saya bahas loh. Panjang lebar saya ulas loh. Tiba-tiba kau buka muitmu, lalu apa katamu? Taurat itu tidak berlaku lagi. Emang Taurat itu kapan berlakunya untuk non-Yahudi? Emang pernah? Pernah Taurat itu berlaku untuk non-Yahudi rupanya? Hah? Pernah? Berlakulah. Di mana Yesus Taurat sendiri berlaku? Di mana Taurat berlaku untuk non-Yahudi? Silakan. Ketika ya penglihatan Petrus tentang binatang-binatang haram ya termasuk babi Taurat, yang turun Taurat. dari langit, Taurat di yang mana saya suara tanya, dari langit mengatakan saya apa tanya, yang Taurat. dinyatakan tahir oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram, Petrus. Nah, Yang di saya situ. maksud Taurat, yang bisa Iya. menjelaskan tentang Taurat itu sendiri, bukan orang-orang yang kau tuduh bernama Petrus itu. Di mana Taurat diwahyukan menurut Taurat untuk bangsa asing. Silakan. Karena semuanya sudah terjadi, Bang Juma. Kelahiran, kematian, Hei, kebangkitan. saudaraku Junedi, Yesus sudah lembutkan sudah hatimu, ini, sudah lahir, sudah lembutkan terjadi. hatimu. Kenapa jawabannya? Karena saya tanya, Loh. di mana kemudian di dalam kitabnya Yahudi Taurat itu untuk seluruh bangsa itu di mana tertulis? Cie Di dalam kitabnya Yahudi, memang hukum Taurat itu hanya berlaku untuk bangsa Yahudi menurut Mantap. pandangan orang Yahudi. Mantap Tetapi, ya kan, menurut Kok ada tetapinya? Yesus dengan Kok ada tetapinya? iya, karena Yesus Di mana Karena Yesus Yesus mengatakan mengatakan bahwa Taurat itu untuk seluruh bangsa? Cepat. Di mana? Kau fitnah lagi Yesus kan? karena itu kau fitnah siapa yang meniadakan salah Kau hukum Taurat fitnah sekalipun lagi yang paling Yesus. kecil. Kau fitnah lagi Yesus. Di mana Yesus mengatakan Taurat itu untuk seluruh umat manusia itu di mana? Fitnah lagi. Ini kalau pengikut si palsu ini memang benar-benar sembarang aja ngomongnya. Di mana Yesus asli Hukum mengatakan? Di mana? Hukum Taurat itu kan tadi sudah digenapi kan di situ. Jadi hukum Taurat apanya itu ini? Hey, penuntun tentang kedatangan Yesus Kristus. Jangan kau tipu-tipu 2026 jangan kau tipu-tipu. Runutkan materi ini. Ketika Anda mencoba menjadikan Yesus asli sebagai kambing hitam untuk melegalkan si palsu sebagai sembahanmu itu, sebagai sebuah kebenaran semu, tunjukkan mana fitnahanmu itu bahwa Yesus mengatakan Taurat itu untuk seluruh bangsa itu di mana? Sudah di Matius 5 ayat 18 itu sudah jelas di situ. Apa Karena itu? aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu Apa iota atau lo orang ini? satu titik pun Oi. tidak Oi. akan diadakan hukum Jun. Taurat. Sebelum Saudara Jun. semuanya terjadi. Saudara Jadi Jun. semuanya sudah terjadi, Bang Saudara Jun, Ya kan, yang saya kelahiran, tanya kebangkitan fitnahan kau Yesus itu sudah Jun. terjadi. Saudaraku Jun, yang saya tanya fitnahanmu terhadap yang asli, Yesus asli. Yesus kau tuduh mengatakan Taurat itu untuk seluruh manusia, itu di mana dalilnya? Ya karena semua itu sudah terjadi berarti untuk semua bangsa, Bang.
Bahwa hukum Astagfirullahaladzim ya Taurat itu Allah. sudah digenapi, Ya kelahirannya Allah ya sudah terjadi, Karim. kematiannya Ya sudah Allah terjadi, ya Karim. kebangkitannya sudah terjadi. Tengoklah ini Maka saudara-saudaraku akhirnya jadi Kristen, hukum kasih. saudara-saudaraku Kristen yang masih Aduh, bisa waras. gimana? Tengoklah ini. Seorang Junaidi memfitnah Yesus, mengatakan bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Ditanya dalilnya malah penggenapan yang disebutkan. Yang saya tanya, fitnahanmu bahwa Yesus mengatakan Taurat itu untuk seluruh bangsa itu di mana dalilnya? Sudah digenapi itu, Bang. Nggak ada lagi Apalah ini, perlakuan weh. di situ. Tengoklah Gimana kan, sih abang ini? Al-Quran saya tidak pernah keliru menceritakan tentang karakter-karakter pemakan babi ini. Al-Quran mengatakan bahwa walakad zara'na bi jahannam katsiran minal jinni wal ins. Neraka akan penuh dengan manusia. Kenapa? Karena pada saat mereka hidup, mereka punya hati tapi mereka enggak gunakan dengan benar. Mereka punya telinga, mereka punya mata, tapi mereka tidak manfaatkan itu untuk melihat kebenaran. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti monyet, bahkan lebih hina dari monyet. Itu Quran yang mengatakan. Kau sadar gak itu? Al-Quran datang memprotes dan menceritakan tentang karakter kalian. Kamu gak sadar, gak merasa tersindir gitu? Ketika Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang kafir yang tidak menggunakan akal, kuping dan juga hatinya, itu seperti monyet, bahkan lebih rendah dari monyet. Ini saya tanya, Anda memfitnah kepada Yesus, kau fitnah. Yesus mengatakan bahwa setelah dia datang hukum Taurat itu tak berlaku lagi. Dan itu untuk seluruh manusia. Dalilnya mana? Kau bawa Matius 5:18, kau gak malu? Kau gak malu dikatakan Al-Quran lebih rendah dari kera? Dan kamu tidak bisa mempersalahkan Al-Quran. Kenapa? Karena kau sendiri merasakan betapa kau telah menipu dirimu. Kau ditanya sesuatu yang jelas, kau menjawabnya juga sesuatu yang jelas, tapi nggak nyambung. Itulah tabiat. Lebih baguskan burung beo dilatih berbicara. Mereka lebih jujur apa yang mereka dengarkan dan akan apa yang mereka ucapkan dibandingkan ente. Apa yang kau dengarkan beda dengan yang kau ucapkan. Kau dengarkan di mana Yesus mengatakan Torah untuk seluruh dunia. Kau dengar itu. Kau dengar. Lahum azan. Tapi kamu tidak mau mendengar. Betapa besar kemudian kebenaran itu datang setelah Islam membuka semua tabir kebakuan otak selama Anda dibimbing oleh ajaran Anda sendiri. Islam datang mengurai kebenaran itu. Coba, kau mati dalam keadaan menipu diri Anda sendiri, kira-kira ente kemana? Belum juga kau mati sudah bocor soal. Aku tidak mengenal engkau Junaidi. Enyahlah daripada aku, kau ke neraka cebok pakai ampas kelapa. Lucu gak itu? Kamu seorang Kristiani, katanya Kristiani itu anak-anak Tuhan. Katanya Nabi Muhammad mengajarkan 3 kebohongan yang boleh. Tapi kamu boleh bohong dari segala hal. Apanya ini? Dalil kita minta. Fitnahan terhadap Yesus yang mengatakan Taurat untuk seluruh manusia itu mana? Ada nggak? Tidak ada. Justru kalau Anda membawa data itu, berarti Anda ini orang terkutuk. Yohanes 7:49, orang banyak ini yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Nah, siapa yang dimaksud di situ? Orang Roma Yunani, orang-orang Farisi, ahli Torah, pembangkang Yesus yang tahu adanya kitab itu, tapi mereka tidak mengenalnya, mereka tidak mempraktekkannya. Makanya dalam Matius 23 itu jelas, orang-orang Farisi ahli Torah telah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap ucapan mereka, tapi jangan kamu ikuti pekerjaan mereka. Sebab mereka hanya berbicara Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Tiba-tiba saja ketika Yesus mengatakan terkutuklah orang yang tak mengenal Taurat,
tiba-tiba saja dia mati untuk orang-orang yang tidak mengenal Taurat. Kan kampret. Aku datang menggenapi lo dengan cara mati untuk orang-orang yang terkutuk tadi. Aneh kau kan Junaidi. Aneh kan. Kau udah tua kau itu. Udah tua. Akan kau bawa kemana istri dan anak-anakmu itu? Kau ajarkan sesuatu yang hanya egosentris. Hanya karena ego beragama doang. Karena benci kepada Islam saja. Maka membabi buta terhadap ajarannya sendiri. Benci terhadap Islam. Sehingga dia tidak peduli salah atau tidak salah. Yang penting aku bukan Islam. Yang penting aku mati dalam keadaan makan babi. EGP dengan neraka. Yang penting aku nggak Islam. Kan ini bahlul. Zalim itu namanya. Kau ditanya data yang sangat mendasar pun dari lidahmu kau nggak bisa kan? Nah coba kau buka mulutmu. Di mana fitnahanmu Yesus mengatakan Taurat itu untuk seluruh bangsa? Buka mulut kau. Silakan. Pingsan malah kau Junaidi. Mana? Tolong tunjukkan. Yesus yang asli juga ada di dalam Al-Quran. Itulah sang banyak Bang Juma untuk percaya kepada Yesus itu, yaitu Apa? Isa. Karena dia ada orang yang suci. Oi Kak Daro, Ya. yang ditanya Dia apa adalah kau orang yang curhat? saleh. Dia adalah jalan yang lurus. Hey. Nah, makanya orang-orang Islam Hey. harus mengikuti jalan yang Kau lurus kenapa? itu Juma oi? termasuk Aku kamu. yang puasa, kau yang kesurupan, Ya. oi. Nah, di situ. Aku yang puasa, yang kesurupan kamu. Jangan ikut yang lain lagi. Juma, Hei Kak Daro, yang Juma. kutanya Kasihan. tentang Yesus yang mengatakan hukum Taurat itu untuk seluruh bangsa itu mana? Hukum Taurat itu sudah digenapi Juma. Saya Juma, tidak tanya masih aja. itu, Tuyul. Saya nggak tanya itu. Penggenapan Taurat tentang Yesus itu berbeda dengan pola Paulus. Penggenapan Taurat itu bukan mati di salib menurut Yesus yang asli. Menurut si palsu penggenapannya di atas salib. Tuyul, beda. Aduh, justru Mana? dialah yang disalib. Mana? Di dalam Udah, Al-Quran sendiri terlalu tinggi, mengatakan terlalu tinggi. kesejahteraan Jangan ke situ atas dulu, diriku. jangan ke situ dulu. Pada hari aku Kau selesaikan dulu dilahirkan, pada hari fitnahanmu. aku meninggal, Hei, pada Kadaro, hari aku dibangkitkan. kau selesaikan dulu. Inilah Hei, Yesus yang hei, asli. Hei, tempurung Ya. kelapa. Kau selesaikan dulu itu tadi fitnahanmu. Yesus mengatakan Taurat untuk seluruh manusia itu di mana tertulis? Biar bisa kau melenggang, memasukkan, meloloskan agamamu masuk ke dalam. Mana? Coba tunjukkan. Saya mengatakannya itu sudah digenapi. Memang Kamu pada tadi dasarnya mengatakan pertama, Taurat itu bahwa untuk hukum seluruh Taurat bangsa. itu Mana hanya dalilnya, untuk bangsa Tuyul? Yahudi. Ya, nah setelah Hukum Taurat kedatangan untuk siapa? Yesus, maka Ulang lagi. hukum itu digenapi. Kita ulang lagi. Hukum Taurat, itu untuk siapa? bangsa Yahudi, untuk Yahudi, untuk bangsa Untuk Yahudi. Ketika digenapi, Ya. maka digenapi untuk siapa? Ya, untuk seluruh bangsa. Nenekmu kiper. Bagaimana Ya, ceritanya? nenekmu kiper gimana? ceritanya? Di mana polanya? Karena Yesus sudah menggenapinya, Hukum Bang. Taurat. Dengar. Hukum Taurat ketika diperintahkan haram makan babi, sebelum Yesus datang, orang-orang Roma Yunani haram nggak makan babi? Haram. Benar-benar kampret. Di mana perintah haram babi untuk orang Roma Yunani? Di mana dalilnya? Kulempar juga kau sendal jepit ya. Mana? Mana dalilnya? Kau semakin tua semakin aneh kau. Udah lama kau itu belajar. Siang malam kau dengarkan Bang Su mengajarin orang-orang ini. Mana dalilnya haramnya babi untuk orang Roma Yunani? Hah? Lempar panci kau ya lama-lama ya. Jangan gitu Itu Junaid. untuk Yahudi, Bang. Itu untuk Yahudi. Hukum Itu Taurat untuk itu untuk Yahudi. untuk Yahudi. Nah, Ya. ketika Yesus datang membatalkan haramnya babi, batalnya babi ini, haramnya babi sudah batal oleh Yesus untuk siapa?
Ya untuk orang yang percaya sama Yesus, Bang. Kan mulai ngaco lagi kan. Mulai ngaco. Bener, mana ada panci di sini enggak ya teman-teman? Biar ku lempar jidatnya orang ini. Janganlah, Bang. Tadi kau Puasa sudah nih, akui puasa. saudara. Kau sudah akui haramnya babi hanya untuk Yahudi. Begitu Yesus kamu fitnah membatalkan haramnya babi, itu batal untuk bangsa siapa? Ya untuk semua orang yang percaya kepada Yesus itu sudah La batal. haula Bang. wala quwata illa billah. Susahnya. Susah kali. Susah. Di Markus 7 ayat 19 itu mengatakan, Bang, ada tertulis di kitab suci, Hei, ya kan? Markus 7 kau tidak malu bawa? Siapa pengakuan dengan demikian dia telah menghalalkan babi? Itu ucapan siapa? Kau tidak malu bawa dalil itu? Hah? Nggak malu rupanya? Ucapan Yesus lah, Bang, yang ditulis oleh Markus 7 ayat 19 di situ. Nenekmu kiper. Pingin ku robek mulut kau itu. Markus 7 data 19 Santai, itu. Bang. Itu bukan ucapan Yesus, tuyul. Enggak, aku gemes samamu. Gemes. Bukan aku jengkel, gemes aku. Aku semangatnya ini. Puasa-puasa aku tambah kuat. 3 kali tenagaku lebih bertambah kalau aku puasa dibandingkan di luar puasa. Mau lomba lari siang-siang begini pun kulayani. Aku sudah terdidik lari siang bulan puasa. Saya pelatih, jadi nggak usah kau Iya, ragukan tenang tapi saya. jangan main Sekarang lempar-lempar, Markus Bang. 7, ku lempar panci lama-lama ya. Markus 7 19 ku tanya lagi kau. Pengantar yang mengatakan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu kata siapa? Kata Yesus yang ditulis Ya dalam Allah ya Karim. Markus, Bang. Mana panci, mana panci, mana panci. Biar ku tampar Gimana mulutnya sih, orang Bang? ini. Bohong kali kau. Tertulis loh ini, Bang. Kok harus saya bantah ini? Kan tak bisa saya bantah ini. Ya Allah ya Kan Karim. ini kan menceritakan Yesus menegaskan saudara di sini sahabat bahwa guru-guru yang apa ada yang di sini masuk ke izin perut ada tidak nggak yang bisa buka menajiskan karema? orang. Kok karema pula? Kamera. Buka dong Markus 7 gimana sih? nomor 19 biar kita lihat tipuannya si kucuk ini. Baik, baik. Masya Allah. Silakan guru. Buka Markus 7 nomor 19. Nipu memang kerjanya nih, makan babi dasar. Buka Bang. Markus 7 dibuka langsung satu perikop. Babi masih enak, Bang. Babi, Bang. Gimana sih, Kalau Bang? tidak enak gak mungkin diharamkan, toples. Markus 7, 18, 19 abangku. 19, baik. 19-nya. Dibesarin boleh nggak? Host, dibesarin beliau sendiri biar kita kecil kayak tungau. Nah, kayak gitu. Silakan. Nah tuh. Jangan Bukan masuk. disorot. Jangan disorot. Ya. Nah itu. Tinta hitam ini karena dengan bukan demikian masuk ke dalam hati. tinta hitam ini dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini ucapan siapa? Oh, kau colok matamu nanti. Ucapan siapa itu? Yang tinta hitam ini ucapan siapa? Woi, kalau mang. Ucapan Yesus lah, Bang. Dia menyatakan itu. Ya Itu Allah, yang ya ditulis Karim. oleh Markus, ucapan Yesus. Yang tinta merah Gimana dengan sih, Abang, demikian dia menyatakan semua makanan halal itu ucapan Yesus. Iya, betul, Bang. Betul. Ya Allah ya Karim, Yes. farikan hada wa farikan haqqan alaihim Iya, dalala. Bang. Itulah kata Betul, Quran. itu ucapan Yesus yang ditulis Sebagian oleh Markus. keturunan Adam itu memang sudah pantas di neraka. Ya, Sebagian. gimana? Jangan kau salahkan kemudian. Kalau kau kekal di neraka, jangan. Jangan kau salahkan siapapun. Kalau kau nanti akan di neraka kekal. Karena ini penyesatan yang kau lakukan. Kau ingin menipu Allah dan menipu kami. Padahal kau hanya menipu diri kau sendiri. Yukhadi'una Allah Atas walladzina dasar amanu itulah, wa Bang, ma Markus yakhda'una menulis illa anfusahum wa ma demikian. Dia yash'urun. menyatakan semua makanan halal, Bang. Siapa yang mengatakan ucapan itu? Dasarnya kan dari Yesus, Bang. Siapa yang mengatakan? Kalau ucapan Yesus, dia hanya mengatakan begini. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutlah, lalu dibuang ke jamban. Itu ucapan Yesus tuh. Dan itu tidak membahas babi, toples. Ya Allah ya Karim.
Di situ nggak ada bahas babi, orang Yahudi nggak ada di dalam Itu membahas meja. makanan, Bang. Tapi makanan yang dibahas Itu di membahas situ tentang bukan makanan, babi, Bang. tuyul. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan pada saat mereka makan, kampret. Boleh nggak sih berkata kampret pada saat puasa? Boleh Bang Suma, apalagi kepada orang zalim, nggak apa-apa. Makasih guru. Ini bukan ucapan Yesus, ucapan murid Paulus. Ucapan murid Paulus, si Markus, yang mengatakan dengan demikian dia Yesus menyatakan semua makanan halal. Kampret, kampret. Inilah kamu. Ada otakmu. Al-Quran menguraikan karaktermu. Ya. Kamu punya otak, kamu punya mata, kau baca. Kau lihat itu. Huruf demi huruf, tintanya hitam. Kau bilang pula itu ucapan Yesus. Inilah Islam katakan, kalian itu sebenarnya anti terhadap Yesus. Kalian itu pengikut Yesus memang, tapi yang palsu. Kalau aku mengatakan begitu, kalian gak terima. Padahal itu fakta. Itu fakta, itu real. Harusnya kau berterima kasih karena kami hadir di sini bukan karena kebencian. Karena kami kasihan. Kasihan sama anak-anakmu itu yang tidak tahu apa-apa. Berkat mulut kalian yang mulut congor itu, anak-anak kalian jadi hancur akhiratnya karena kalian. Kalian itu jadi penghalang. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah pahlawan-pahlawan iblis untuk mendurhakai Tuhan. Kau itu membantu setan itu. Karena sebenarnya setan itu cobaannya, bisikannya setan itu dhaif, lemah. Setan itu hanya membisik saja. Yang membuatnya kuat itu kalian. Kalian yang membuat apa yang iblis inginkan itu makin kuat. Karena kalian membantu iblis, bukan malah melemahkan iblis. Kenapa kalian membantu? Karena apa yang Yesus tidak ajarkan, kalian paksa untuk Yesus ajarkan. Makanya begitu ketemu dengan Yesus asli, apa kata Yesus? Sorry ya, lo lepa amani ulu mulento. Aku tidak mengenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Sejak kapan saya mengatakan babi itu haram? Oh itu bukan ucapan saya. Tuyul, kau sekolah di mana? Kau pernah sekolah ke? Hah? Itu bukan ucapan saya. Itu tafsiran orang yang memang adalah perpanjangan tangan orang Roma Yunani, kuclu. Kusiram juga nanti, kusembur juga kau nanti sama kunyit ya, kunyit basah. Biar setanmu itu keluar. Jadi begitu saudaraku Junaidi. Ayolah. Jadi ada lagi gini, Bang. Jadi ada Apa lagi lagi? satu ayat yang dialami oleh Di Petrus alam sendiri. gaib. Ini kan Apa lagi? murid Yesus langsung ini, Bang. Kata siapa? Yang ada di dalam kisah para rasul ini, Bang, kan di situ. Apa Ya kan? lagi? Saya bacakan, Bang ya. Saya bacakan di kisah para rasul nih. Ya Baca. kan? Nah, ayat 12-nya, di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang Alamak. menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Oke. Ayat 15-nya, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, Petrus bertanya-tanya di situ dalam hatinya, apa yang kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Nah itu Bang. Nah berarti Bang, penglihatan yang dilihat oleh Petrus itu Bang, ya termasuk babi itu yang berkaki 4. Ya. Nah tidak boleh saya tanya, diharamkan kalau sudah dinyatakan halal oleh Allah Bang. Ini Petrus langsung yang mengalami. yang kau Bang. baca di data bab 10 apa data 11-nya? Kau baca yang mana? 10 apa 11? Aku baca
Di 10. Nah, di 10 kau bacakan. Sekarang Ya. pertanyaannya, menurut Yesus suara Bapak bisa didengar nggak? Menurut Yesus. Enggak. Lalu suara siapa itu yang didengarkan oleh orang yang Petrus ini? Suara siapa? Cepat. Suara siapa? Ya, suara Yesus itu, Bang. Suara Yesus. Iya, dia kan udah terangkat ke surga itu, Bang. Suara Yesus datang. Iya. Bukankah Yesus sudah menamatkan semua suaranya sebelum dia terangkat ke langit? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Dan di antara firman, ucapan, suara yang Yesus sampaikan adalah, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina. Lalu kemudian sebelum dia terangkat, dia mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mengatasnamakan namaku untuk menyesatkan banyak orang. Kamu nggak sadar sampai situ? Bukankah kisah para rasul ini tidak ditahu tahun berapa ditulis? Tak ada gereja yang tahu, bapak-bapak gereja manapun tidak tahu kapan ditulis kisah para rasul ini. Sampai hari ini penyelidikan dihentikan karena tidak ada yang bisa tahu kapan ditulis kisah para rasul. Sementara pada saat Yesus menamatkan ajarannya, segala firman telah kusampaikan. Tidak boleh kemudian setitik pun dari Torah dibatalkan sebelum langit dan bumi lenyap. Itu kata Yesus. Lalu tiba-tiba saja ada buku yang menceritakan bahwa Yesus bersuara dari langit, bahwa segala sesuatu yang kakinya 4 termasuk meja bisa kau makan. Bukankah kisah para pewarta ini adalah surat yang bukan diperuntukkan untuk orang Yahudi, tapi diperuntukkan untuk penguasa kala itu? Itu untuk seorang yang bernama Theophilus. Terus kenapa kau jadikan sebagai sandaran? Bukannya kau itu ngaku pengikut Yesus? Oh iya, tapi yang palsu kan? Kalau yang asli, babi itu haram sampai langit dan bumi lenyap. Ngadi-ngadi aja kau ini. Terdengarlah suara dari langit. Siapa suara? Suara Tuhan enggak? Suara Bapak? Bukan. Bisa enggak suara Tuhan didengar? Tidak. Lalu itu suara siapa? Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kau sadar enggak itu? Sadar enggak dengan apa yang kau anut ini sekarang? Kau bilang Tuhan suaranya tidak bisa didengar. Begitu Yesus terangkat, dia sudah kembali kepada kemuliaannya. Dia kembali kepada ketuhanannya, menjadi Tuhan lagi. Bisa nggak suara Tuhan didengar? Nggak bisa. Itu suara siapa? Yesus. Berarti Yesus adalah? Yesus adalah? Yesus adalah? Kucluk kau. Pura-pura diam kau. Tuhan, Bang. Tuhan. Bisa nggak suara Tuhan didengar? Ya, Yesus mengatakan bahwa suaranya tidak bisa didengar. Tapi Lalu suara siapa Bang, itu? Itu kan dinyatakan oleh anak tunggal Allah, Bang, yaitu Yesus sendiri, Bang. Nenekmu kiper. Kau bilang Tuhan, suara Tuhan tidak bisa didengar. Kau bilang Yesus itu Tuhan. Kau bilang lagi itu suara Yesus. Di mana kau sekarang ini? Biar ku cari kau. Biar ku usung mulut kau pakai dedak. Banyak kali cerita kau nggak masuk akal. Nakal kau memang ya. Dibilang sadar kau mau sadar. Jangan memperbodoh diri. Ajal semakin mendekat. Jangan makin hari makin bodoh, kawan. Jangan karena terlanjur Kristen. Meskipun Anda terlanjur Kristen, tanggalkan dogma dulu. Uang duduk baik-baik, ambil Bibelmu, baca, kunci pintu dari dalam, baca. Dari kitab Kejadian sampai kitab baik, kau baca baik-baik itu, lepaskan doktrin. Ada enggak? Bisa enggak itu sebuah kitab ini menjadi sebuah kedikdayaan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal? Kau bawa kisah para pewarta lagi. Itu suara Yesus, suara Tuhan tidak bisa dengar. Itu suara Yesus. Yesus sebelum terangkat ke langit sudah tamat kurikulumnya, kampusnya udah tutup. Universitas Yesus Al-Masih tutup sejak dia terangkat ke langit. Tidak menerima lagi murid baru, mahasiswa baru. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi.
Itu yang harus Anda pahami. Yang ada ini, yang kau anut ini adalah Universitas Takamagama, milik Yahudi, milik Romawi. Yang segala macam upaya dipakai untuk menyesatkan orang. Sudah di luar dari kampus Yesus. Yesus sudah menutup kampus, nggak ada lagi mata kurikulum pembelajaran, nggak ada lagi. Udah tutup, dosen-dosen habis dibunuh sama Paulus. Nggak ada lagi. Yang kau anut sekarang ini adalah pengajaran-pengajaran sarjana-sarjana dari universitas yang dibuat sendiri oleh Paulus in the gang. Begitu saudaraku Junaidi. Masa tiap hari kau mendengarkan kebenaran-kebenaran, tapi kamu tidak mau mendengar? Kenapa bisa demikian? Gak usah terlalu jauh. Jangankan isi Bible kalian tolak ya dengan pola yang sederhana seperti ini. Kalian ke gereja hari Minggu itu saja, kalian tidak sadar. Kalian ngapain di situ? Menyembah siapa kalian? Bukankah Paulus mengatakan kalian bukan lagi hamba Tuhan? Lalu di gereja kalian menghambakan diri kepada siapa? Nanti kau pelintir lagi tuh. Kami nggak menghambakan diri bang. Terus kami hanya bersekutu. Bersekutu apa? Bersekutu di dalam mendurhakai Tuhan. Tolonglah saudaraku Junaidi. Kami tuh punya anak, punya istri. Kasihan anak-anakmu. Kau antarkan mereka, kau sesatkan mereka. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari Taurat, lalu mengajarkan anak istrinya, maka dia akan menempati tempat terhina. Coba, habis ini, tolong sisipkan waktumu, bantu saya, baca Matius 5, nomor 17. Baca itu. Atau dari, 17 lah kau baca, sampai data nomor 48. Baca tanpa doktrin. Please. Habis itu kau naik lagi ke sini, temui saya. Kau baca Matius 5 nomor 17 sampai 48, baca dengan akalmu yang Tuhan kita kasih. Akalmu yang Tuhan kita anugerahkan kepadamu. Pakai itu. Lemaskan saraf-sarafmu. Lupakan dulu babi sejenak. Lupakan disko hari Minggu sejenak. Lupakan itu dulu. Lupakan topi miring, cap tikus. Lupakan itu dulu. Kau baca itu Matius 5 pelan-pelan. Resapi dengan sisi kemanusiaanmu yang berasal dari pencipta. Pakai itu. Baca pelan-pelan. B tambah A, tambah I, tambah S. Baca pelan-pelan. Kau eja kalau perlu. Matius 5 nomor 17 sampai nomor 48. Habis kau baca itu, kau datang ke saya. Oke, Bang. Lalu kau bertanya. Oke, saya turun dulu bang ya. Saya baca bang. Ya. Saya turun dulu ya. Baik. Ya, sip. Oke, terima kasih bang. Oke, sudah Junaidi. Thank you. Selamat siang. Siang. Nur dia, Masya Allah. Sama kami bandel kali itu. Ini ada Lakat Daro. Lakat Daro, selamat siang. Iya, gimana? Manut loh ini. Makasih banyak Ustaz. Cuma Ustaz. manut ya mantum itu. Insya Allah hipnotis dia. Tapi paling tidak beliau pasti masih punya akal lah. Akalnya pasti kena. Darel Kadaro. Nggak mau manut dia. Itu mah ban karet dalam dia tuh. Karet ban dalam dia tuh. Oh, apalagi ini. Putra, selamat siang Putra. Putra siapa? Yang Kristen lah minta naik lah ya teman-teman. Oh, si Wiputra kirain Petra. Kalau si Petra itu apa? Botut keledai. Putra. Iya ya. Turun di bawah. Jadi siapa tidak nyaut turun aja. Pason Pasom Pak agak tukar reba.
Halo Pak Sompa. Sempat peluru. Nggak ada juga. Silakan yang lain teman-teman ya, yang minta permintaan. Ya mungkin agak segan, biar saya mute dulu. Sampaikan ke beliau, Bang Suma lagi tidur. Gak apa-apa, lanjut. Aduh, Bang Juma Ya, malah gerunda. tidur. Iya, halo Bang. Agamanya apa Bang? Islam, Bang. Aku pendukung Bang Juma, Bang. Ya oke, apa yang mau disampaikan? Silakan Bang. Masih ada beliau tuh. Tolong yang Islam jangan minta terlalu banyak teman-teman. Pusing saya kadang itu kalau banyak. Benda terlalu. Yang Kristen aja lah dulu kalau yang minta naik tuh. Ada tidak Kristennya nih? Masa sekian ribu? 1.700. 1.700 mana orang? Apa yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Oke, silakan Bang. Ini siapa nih? Teman, halo bro teman. Selamat siang bro. Teman. Assalamualaikum. Diturunin aja, Bang, salam pencet. Oke ya, terima kasih Bang. Ada yang mau disampaikan kan? Oke. Biar tidak kedip-kedip. Ini dulu di atas. Gitu dia, 2 orang dulu. Nah, gitu. Naik turun keluar. Nah, Melisa. Global Univers. Monitor. Pak Global. Mata 1, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, waalaikumsalam. Aduh, gambarnya kok menakutkan gambarnya, Ibu. Global Universe. Dari Muslim, Ibu, Global Monitor. Pertama saya terima kasih ya. Ya, silakan. Saya dengar tadi dakwahnya Bang Juma keren banget. Jadi memang benar Yesus ini utusan ya. Yesus ini bukan Tuhan. Yesus ini hamba seperti kita semua. Ini Islam Nusantara apa Angon? Jadi kalau selama ini orang-orang Kristen itu menyembah Yesus itu sebenarnya mereka belum mengenal Tuhan yang asli atau Tuhan yang sebenar-benarnya. Baru mengenal Allah Bapa. Dan Allah Bapa itu sebenarnya Bapa Adam, manusia spiritual pertama yang Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya ke dalam Bapa Adam itu. Makanya Bapa Adam itu Allah Bapa. Jadi Yesus atau Yeshua Mashiach atau Al-Masih Isa itu baru mengenal Allah Bapa. Belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beliau naik ke surga, yang katanya naik ke surga itu dan akan datang kembali kedua kali ke dunia itu, sebenarnya dia sudah datang ke dunia pada abad 7 Masehi dan sudah menyempurnakan pengenalan. Ini agamanya apa? Mabok kayaknya ini. Udah, turunlah. Ngidul. Oke, silakan teman-teman yang Kristen, enggak usah dulu yang Islam dulu minta naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Dewa wabarakatuh. numpang iklan ya, boleh ya? Boleh. Silakan Bang. Ini Mau jualan takjil juga boleh Bang Dewa. Ya apa? Ya, dengan bila dibesarkan. Ya silakan Bang, tunggu dulu ya. Baik. Ya Kenapa Iwan ini? Bila, Tunggu dulu. ini Dewa jual buku ya, jual buku. Kita apa sih perbandingan antara Islam dan Kristen?
tidak ada penghinaan, tidak ada penghujatan. Ini untuk melawan para misionaris yang berusaha memurtadkan saudara-saudara kita atau kawan-kawan kita dari pemurtadan-pemurtadan. Konon banyak sekali umat muslim yang tidak bisa melawan berhujah ya. Ketika yang namanya datangi sama para misionaris. Nah ini Dewa nulis buku, tulis satu buku, di mana ini tebalnya itu sekitar 200 halaman. Ini ada 200 halaman lebih. Alhamdulillah sudah laku kira-kira 25 orang yang pesan. Kalau misalkan toh ada yang mau, silakan nanti DM ke Dewa. DM ke Dewa. Ini Dewa habis fotokopi, ini kurang dari 50.000. Mau ngelebihin boleh, tidak ngelebihin pun nggak apa-apa. Andaikan ada yang tidak punya uang, Mas Dewa saya pengen bukunya tapi saya tidak punya uang, silakan DM ke Dewa, nggak apa-apa. Demi agama Dewa rela kok, ya. Mau Bang, silakan DM ke Dewa ya. Ini bukunya udah lengkap semua di sini. Ini semua adalah hujah-hujah dari Bang Juma, hujah-hujah dari apologet muslim yang lain seperti Bang Juma, Ustadz Alwan, Kurios Moto, dan lain sebagainya. Ini Dewa rangkum, semuanya sudah Dewa rangkum di sini. Ya, kalau ada yang minat, silahkan. Ini sudah lengkap semua ini. Ya, itu aja. Ya, DM langsung ke Dewa ya. Langsung Dewa kirim nanti insya Allah besok. Kalau misalkan udah ini ya, gitu. Lanjut, besarkan lagi Bang Juma. Ya itu banyak yang tanya harga itu Bang. Harga berapa katanya itu? Kalau harga Dewa tidak mematok di sini harga. Dewa habis fotokopi kurang dari 50.000. Ada 200 halaman. Ada 200 halaman. Silakan teman-teman. Itu sudah dijawab ya. Adapun yang mau ngelebihin, alhamdulillah tidak ada yang ngelebihin pun tidak jadi masalah buat Dewa. Karena ini menyangkut agama ya. Tapi rata-rata kebanyakan ada yang kirim ke Dewa 50.000, ada yang kirim ke Dewa 60.000, 70.000, 100.000, ada itu. Diakui sama Dewa. Tapi Dewa tidak mematok harga di sini. Ya tahulah, fotokopi satu lembarnya itu kan 250 perak. Kalikan aja itu. Ini ada 200 halaman, 190 halaman. Sekitar segitu. Ya, DM langsung ke Dewa ya yang minat. Termasuk baju, kalau ada yang mau baju sekalian silakan. Ya itu aja. Lanjut. Makasih. Pak Kucang, Bang Juma, makasih. Lanjut. Oke Bang, oke Bang. Ya silakan teman-teman yang mau naik yang Kristen ya. Super Congor silakan cari Bang di bawah tuh. Tunggu dulu ya. Belum diatur. Yang Kristen lah Bang, bukan yang Kristen tuh kita naik Nggak semua. naikin kok Bang Kucang. Aku domba. Tenang aja. Domba ya. Aku domba, aku muslim, aku sesamanya Yesus. Makanya kalian olok-olok Kristen terus kan. Siapa yang kena olah-olah Kristen? Di sini kami cuma nerima manusia, domba enggak. Silakan turun. Turun kan Bang. Silakan naik Kristen yang Kristen. Halo ayah. Apa ini? Halo bro. Duduk di atas lah, biar tidak kedip-kedip di HP ku. Kalau naik turun kedip-kedip deh. Ya, silakan buat saudara-saudaraku yang Kristen ya, yang mau diskusi lepas doktrin dan dogma, bawa akal sehat ya. Yang lagi bingung cari Tuhan atau pura-pura bingung atau mau ganti Tuhan juga boleh ya, Bang Kucang ya. Boleh ya. Iya Bu. Selamat siang. Kabur. Oke. Ternyata domba-dombanya agak susah dinaikkan. Sudah punah, mulai punah dia. Mulai punah akun
Biasanya itu rebutan minta naik. Kemana ini? Nggak ada. Itu ada yang typing di bawah. Kalian yang muslim coba jawab seperti apa wujud Tuhan kalian. Tuhan saya bukan makhluk. Silakan minta naik teman-teman ya. Aduh. Agak ada slot nih. Yo naik, yuk naik sini. Ayo naik. Silakan minta permintaan. Kok hilang semua dompanya? Halo, selamat siang Bu. Siapa nih? Tip kata, halo bro. Halo, selamat siang. Sampai banget saya. Ayo silakan minta naik dulu teman-teman ya. Minta naik teman-teman. Aduh, sibuk banget. Host apa ini? Host di bawah aja, kejang-kejang. Tidak bisa baca saya teman-teman ya. Anu agak lemot anunya. Tidur itu cak. Ngorok. Ya, disapa Sehan. Bang. Halo, selamat siang. Langsung turun sendiri. Ya, silakan minta naik teman-teman. Terlalu berisik kah? Aduh, susah ya. Ayo naik teman-teman, naik. Di bawah kan takut. Berarti tidak ada yang minta naik teman-teman. Oke. Berarti 1.300 orang, tidak ada satupun yang permintaan untuk naik. Tikus lagi, ya Allah, tikus. Tidak sembuh-sembuh kok tikus. Kebanyakan makan dedak kau. Peliharaan kau banyak makan dedak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar ya. Oke, silakan Bang.
Ya, saudaraku, salam kenal, dengan saya Riko dari Tanjung Pandan, Belitung. Kami sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada abon, pastel, kerupuk, pletek, pempek sutra, stik kepiting, dan stik cumi-cumi. Silakan yang mau mensupport kami langsung ke WhatsApp kami, ada di bio, dan DM juga bisa, insya Allah mana dan halal. Terima kasih host, semoga berkah semua, sehat selalu, amin ya robbal alamin. Amin. Mudah-mudahan juga. Ya, buat teman-teman silakan dibantu ya Bang Riko ya, mungkin ada yang mau berminat untuk membeli cemilannya ya, makanannya yang tersedia di dalam bio-nya ya, dan di situ juga beliau menyantumkan nomor WA-nya. Ya, dibantu ya teman-teman, silakan buat teman-teman yang mau pesan. Ya silakan dilanjut host. Oke, silakan teman-teman ya, yang minta naik juga, yang mau pesan sama Bang Riko, silakan ya, langsung hubung beliau. Teman-teman Kristen di bawah, ini ada 3 slot. Kenapa takut kali kalian? Yang Islam dulu, tahan dulu lah. Oke, naikkan nih Islam satu-satu. Oke, silakan. Yang minta naik, ditap-tap layar dulu, bagi dulu sama teman-teman Kristen. Abdurrahman, siapa yang naik tadi? Untuk pinter saja kalian takut gitu loh. Cobalah. Kalaulah untuk pergi ke gereja, mendengarkan ocehan pendeta yang hanya menyesatkan saja, kalian semangat. Coba kau datang sini, naik di atas tanpa perpuluhan, tanpa apapun, embel-embel apapun. Turun dari sini cerdas gitu loh. Naik sini, naik carinya, tanpa dipungut biaya apapun, gratis, tes. Silakan ya, minta permintaan. Domba-dombaku yang tersesat, silakan minta permintaan. Yo. Aduh, coba ya teman-teman ya. Tolong di share kepada Utento, tap-tap layarnya kasih tembus. Dan yang muslim tahan dulu, jangan minta naik gitu, naik mau ngapain juga di atas. Kalau naik itu ya bicara, cepat bicara yang ingin disampaikan gitu loh, tidak apa-apa. Yo, naik lagi. Mana ini yang mau naik nih? Tidak ada. Peliharaanku kemana semua ya? Oi, yo naik. Aku panggil dulu peliharaanku ya, semua sebagian ya. Nih. Sudah tadi hilang semua dia. Takut kali. Ayo naik. Hampir. Sorry teman-teman kalau berisik. Emang keadaannya gitu dia. Yo, naik sini. Tidak ada satupun yang minta naik. Bang Sumbang. Oke.
Silakan yang minta naik. Siapa yang minta naik? Kok enggak ada? Kelihatannya minta naik. Oh ini.